Selamat berjumpa kembali dengan channel KL Wave bersama Rokaya Aritonang, berbicara tentang Elliott Wave yang sudah dipublikasikan oleh Ralph Nelson Elliott Wave. Pada pekan ini saya akan membahas mengenai 33 saham yang sudah dibahas mulai dari Oktober 2020, bagaimana perkembangannya saat ini dan peluang-peluang apa yang bisa kita dapat dari mapping yang telah kita buat bersama ini. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Saya mulai dengan saham-saham yang berpotensi untuk naik. Saham-saham yang berpotensi naik ada 10, yaitu ASII, BBTN, BRPT, CPIN, ICBP, Inco, LSIP, Main, MAPA, dan Telkom. Itu kira-kira yang berpotensi naik untuk penutupan pada hari ini tanggal 24 ataupun tanggal 23 kemarin ya. Mari kita lihat bagaimana yang pertama, yaitu ASI. ASI di sini walaupun tanggal 24 ada penurunan, tapi masih tetap batas area untuk naik untuk membentuk wave 1 intermediate, di mana mungkin di dalam wave intermediate tersebut ada sub wave-nya, yaitu wave minor. Di sini ada 1, 2, 3, 4, kemungkinan 5-nya di daerah sini. Jadi kita perhatikan bagaimana nanti. ASI masih berpeluang untuk naik dengan asumsi bahwa kenaikannya sampai 5.700-an. Itu wave 1 yang terbentuk diperkirakannya. Itu ASI. Kemudian saham berikutnya dengan asumsi untuk buy area atau base buy-nya di 5.000 sampai 5.200 masih oke. Itu ASI. Kemudian saham berikutnya yaitu BBTN. BBTN pun masih potensi untuk naik dengan pola hampir mirip dengan ASI ya, 1, 2, 3, 4, 5-nya kemungkinan di 1.600 sampai 1.650. Kira-kira di situ wave 1 intermediate-nya di 1.600 sampai 1.700. Base buy di 1.350 sampai 1.400. Itu BBTN. Kebetulan BBTN laporan keuangannya pun bagus. Demikian juga ASI tadi. Kemudian saham berikutnya BRPT. Nah, BRPT 1-2 berpeluang membuat ascending, contracting ya. Walaupun sebetulnya di wave 2 itu jarang, tapi ada peluang juga belum membentuk contracting triangle A, B, C, D. Satu kali lagi turun baru naik di channelingnya ini dengan base buy di 1.070 sampai 1.100 untuk BRPT. Kemudian saham berikutnya CPIN. CPIN pun masih berpotensi naik, sudah tembus di channeling wave 1-nya, jadi berpeluang masuk ke running wave 3 minor. CPIN menuju ke wave 3 minor, jadi di sini masih ada peluang untuk naik dengan asumsi kenaikannya sampai 9.200. Itu CPIN dan sudah berhasil masuk melewati channel wave 1-nya minor, jadi dia berpeluang untuk masuk running ke wave 3. Apalagi laporan keuangannya lumayan bagus juga ya. Nah, ini CPIN. Kemudian saham berikutnya yaitu kemudian ICBP. ICBP ini sudah terbentuk wave 1-2 dengan asumsi wave 2-nya zigzag, jadi menuju wave 3 dengan perkiraan antara 10.200 targetnya. Itu ICBP. Jadi tinggal tunggu power semua. Bila RUPS nanti ada tanggal 27 bahwa pembagian dividen lumayan bagus, peluang untuk naik ke atas ke 10.020 besar. Itu kira-kira dari ICBP. Base buy untuk ICBP yaitu antara 1.100 sampai 1.300. Saat ini ada peluang untuk, walaupun di sini
satu candle ke atas tidak dominan, tapi ke bawah pun tidak dominan, berarti wait and see. Tapi potensi ke atas lubah sudah baik karena sudah wave 2-nya sudah terbentuk. Itu isi BP. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco. Inco sudah selesai wave 2 intermediate dan primary. Jadi dia akan masuk ke wave 3 minor. Di sini ada targetnya di 6.600. Di sini ada sideways dulu dan memang di sini area best buy dengan di sekitar 6.750 sampai 4.970 atau lebih pasnya 5.000 lah ya. 4.750 sampai 5.000 itu best buy area untuk Inco untuk ke atas kembali dengan target 6.600. Kemudian saham berikutnya LSIP. LSIP di sini sudah berusaha untuk membreakout garis channel dari wave 1 primary. Jadi best buy ini bisa dikatakan ini demand zone-nya di 1.100 sampai 1.160 itu kira-kira demand zone-nya untuk LSIP 26 Oktober 2020. LSIP tanggal 24 Agustus 2021. Kemudian saham berikutnya yaitu Main. Nah, Main pun sudah di batas-batas channeling 765. Kalau lewat 770 atau 780 dia akan masuk running ke wave 1 di primary atau lebih dahulu intermediate ya, dengan best buy di antara 720 sampai 765. Kemudian MAPA pun sudah mencoba untuk breakout 2 kali, semoga berhasil. Ini 1, 2, 3, 4 untuk running wave 1 minor, jadi semoga bisa mencapai 2.400 kurang lebih wave 1 minornya di situ, atau 2.200 EMA 200-nya. Kemudian saham berikutnya TLKM. Nah, TLKM pun sudah wave 1 dan wave 2 intermediate sudah terbentuk dengan terjadi wave kompleks. Jadi peluang untuk naik karena sudah di atas garis channeling ke wave minimal breakout dulu 3.600 ya, untuk lancar ke wave 3 dijalankan untuk intermediate-nya. Best buy 3250 sampai 3.350 to babe. Demikianlah untuk saham yang berpotensi up. Sekarang kita akan membahas mengenai saham-saham yang berpotensi membentuk basing, atau artinya bahwa saham-saham tersebut sudah terbatas penurunannya, sedang menunggu untuk reversal naik ke atas. Mari kita lihat bagaimana saham-saham tersebut. Untuk saham yang berpotensi basing itu ada 18 saham. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang berpotensi basing atau penurunannya sudah terbatas. Saham berikutnya yaitu ACST yang pertama ya. ACST sudah terbentuk wave 2 primary dengan prosesnya kompleks ya. Dia membentuk wave retrace-nya kombinasi yaitu WXY. Nah, sudah terselesaikan di wave Y-nya menjadi 2 primary. Sekarang memasuki saham untuk running wave 3 di 410 minimal ya. Dengan wave 1 dan 2-nya sudah selesai terbentuk. Jadi wave 3 di 410. Best buy-nya ini sudah bisa di best buy di 220 sampai 250 masih oke. Cut loss di bawah 190. Kemudian saham berikutnya yang kedua Adro. Nah, Adro di sini tadi membuat open up kemudian down, tapi tertahan di EMA 200 tail dan masih di sekitar garis downtrendnya untuk garis uptrend dari untuk membentuk wave 2
di mana wave 2 ini berpeluang masih membentuk menuju wave B dulu ya. Jadi ini yang saat ini adalah wave A, kemudian B di sekitar wave B-nya yaitu sekitar 1360. A, B menuju B di sini 1360. Best buy di sini ya 1250, 1600, 1260. Kecil kira-kira begitu. Adro, kemudian Antam Satway ya, masih dalam basing. Wave 2 nya minor berpeluang masih terbentuk dengan best buy di sekitar 2270, 2300 itu yang terbaik, dan keluar dari market bila turun di harga 2050 lah. Jadi itu kira-kira Antam, tapi dengan kondisi seperti begini Satway-nya kemungkinan panjang. Kemudian BBRI masih ada tekanan turun, tapi ada tertahan di 3.800 dan untuk naik pun tertahan di 3.900. Dia akan running wave 2 intermediate bila lebih baik tembus di 4.100 ke atas ya. Nah, jadi kalau memang untuk base buy-nya yaitu di 3.800 sampai 3.900, kira-kira di sekitar situ untuk BBRI. Berpeluang untuk running wave 3 itu kalau amannya kalau udah tembus di 4.100. Nanti kalau sudah tembus 4.100 baru diperbaiki, baru dihitung targetnya. Kemudian saham berikutnya yaitu BMRI. BMRI pun terlihat ya ada sideways antara 5.800 sampai 6.100, belum berusaha untuk tembus EMA 6.100-an, tapi masih berkali-kali 1, 2, 3, 4 kali mencoba masih belum berhasil. Nanti kita lihat bagaimana peluangnya ke atas, sepertinya masih ada dengan wave 3 di 6.800 targetnya. Best buy ya antara 5.800 sampai 6.100, cut loss di bawah 5.600. Kemudian CMNP ini kelihatan sideways ya, panjang, tapi sudah mengarah, sepertinya udah wave 4-nya udah ABC sudah terbentuk untuk berpotensi naik ke atas bila di atas 1.750 dan base buy-nya 1.650 sampai 1.700. Kemudian saham berikutnya Dild pun ini sudah terbentuk wave 2 primary ya, turun banyak, tapi sepertinya sudah selesai penurunannya. Wave 2 primary sudah terbentuk dan aman kalau sudah tembus di atas 1.700. Tapi kalau mau buy di sini pun ada peluangnya di antara 1.145 sampai di antara 145 sampai 160 masih oke, dengan target di 170. Terus saham berikutnya Excel ini sudah channeling wave 1 dengan retrace irregular flat, jadi masih ada peluang selama dia tidak turun di bawah 2.400 dengan base buy di antara 2.550 sampai 2.600. Itu base buy-nya yang bagusnya ya. Di situ di manjonnya. Kemudian saham berikutnya Harum pun sudah terlihat sudah mulai terbentuk. Harum membentuk retrace wave 2 primary-nya dengan kompleks ya polanya, yaitu WXY. Untuk kedepannya dia akan running wave 3 primary atau sub wave 1 intermediate bila dia sudah menembus di harga 6.000
lebih tepatnya lebih sip lagi di atas 6.200, di atas pola Satway ini flat. Jadi kalau memang mau buy di sini sudah boleh di 4.700 sampai 4.900, oke. Cut loss di bawah 4.500 itu harum. Kemudian saham berikutnya yaitu INTP. Nah, INTP sudah berhasil juga breakout channeling wave kompleksnya, retrace WXY juga di sini, jadi berpulang ke wave 1 intermediate dari wave 3 primary dengan potensi wave 1 intermediate-nya di sekitar, kita ambil di sekitar 14.500 sampai 15.500. Jadi range supply zone dari corrective wave X. Base buy 10.500 sampai 10.700 boleh. Itu INTP. Kemudian KRAS pun sudah kelihatan sideways ya, penurunan sudah terbatas. Dengan kondisi seperti ini dia sudah terbentuk wave 2-nya primary dan berpulang untuk membentuk wave 1 intermediate di sekitar 700 dengan base buy area di 450 sampai 500 atau 525 boleh. Ini tertahan di EMA 200, range-nya sekitar segitu. Cut loss di bawah 460. Kemudian saham berikutnya yaitu Medco. Medco nih ada mau right issue lagi. Kemarin sudah right issue berhasil, sekarang mau right issue lagi dengan besar juga. Jadi di sini sudah tembus juga minor dari channeling wave 2 primary. Jadi berpulang untuk membentuk wave 1 intermediate lebih dahulu. Walaupun di sini kemarin naik kencang dan sekarang ada penurunan, tapi tertahan di candle ini dan masih setengah dari candle kemarin yang limit yang terjadi penaikan kencang. Jadi masih oke saja ini dengan news yang bagus bahwa Medco selama ini right issue-nya berjalan baik. Dan selain right issue, dia pun akan mengeluarkan bond, corporate bond. Jadi lumayan lah ya untuk ekspansinya. Jadi base buy-nya 480 sampai 460. Kemudian saham berikutnya yaitu Pegas. Nah, Pegas pun sudah keluar dari channeling dari wave 2 primary, akhirnya di sini terbentuk dan sekarang saat akan menembus lebih baik di 1100, baru dia lancar membentuk wave 1 intermediate dari 1 primary juga ya. Jadi di sini Pegas sudah under value ya dan berpeluang untuk naik lagi. Itu Pegas dengan base buy antara 990 sampai 1050. Kemudian SCMA kemarin juga ada kenaikan dan ini kelihatan wave 2-nya sudah terbentuk karena lihat ABC korektifnya zigzag. Jadi berpulang untuk running wave 3 di mana dia akan lancar running wave 3 bila di atas 2.200 di sini, tapi di sini sudah bagus ya 1.800 sampai 1.850 itu udah bagus untuk base buy area. Itu SCMA, targetnya nanti di wave 3-nya bisa jauh di atas 3.000 ya. Kemudian saham berikutnya TBIG. TBIG ini bertahan ya sideways di 2.900 sampai 3.400. Jadi dia berpeluang untuk, masih ada peluang untuk wave 3 primary, wave 3 intermediate yang ditujunya di 3.800. Base buy-nya ya 3.000 sampai 3.110
10 sampai 3.200 udah masih aman. Kemudian saham berikutnya yaitu UNTR. Nah ini UNTR pun kalau dilihat triple bottom ya. Kemungkinan 18.500 itu sangat sulit ditembus, dan 1, 2, 3 kali dicoba. Wave 2 sudah selesai, wave 2 primary, jadi dia akan running wave 3 primary dengan subwave-nya 1 intermediate, dan dia akan lancar kalau sudah di atas 21.500. Sekarang 18.500, jadi kalau memang satu wave mungkin sampai 21.500 dan 18.500. Sekarang base buy area-nya di sini 18.500 sampai 19.000 ya untuk UNTR. Kemudian saham berikutnya Unilever nih, ini sudah sangat di area bawah sekali ya. Kita lihat weekly-nya, dia sudah korektif 61,8% dan sudah masuk di demand zone lagi. Yang sini semoga bertahan di sini, jangan terlalu jatuh lagi di bawah 4.000. Jadi 4.000 tahanan, kalau memang jatuh lagi dia akan ke 3.600. Itu kira-kira UNVR sahamnya. Masih downtrend 1, 2, 3, 4, 5 seharusnya sudah selesai lah ya. Tapi kita lihat selling pressure-nya apakah sudah berhenti. Tunggu candle reversal yang baik. Kemudian WSKT. Nah, WSKT dengan proyek infrastruktur yang katanya sudah turun, tapi kita lihat bagaimana WSKT memperolehnya. Di sini sudah terbatas penurunannya dengan kenaikannya yang akan lancar membentuk wave 1 intermediate dari 1 primary bila di atas 850 ya, itu di atas area channeling wave 1 cycle-nya. Itu kira-kira WSKT. Demikianlah saham-saham yang berpotensi bashing, ada 18 buah dari 35, dan yang berpotensi up tadi 10, berarti ada 28 dari 33 saham. Artinya bahwa kalau dilihat dari situ, indeks itu masih ada peluang untuk naik karena saham-saham yang bashing dan potensi up yang dari 33 itu banyak, dan saham yang akan mengalami retrace ada hanya 4, yaitu kita lihat saham ACES, BBKP, JSMR, dan LPCK. Yang pertama yaitu saham ACES. ACES di sini ya, ini karena masih bentuk wave B terus sudah dicapai, jadi dia berpeluang untuk masuk wave C dulu ya, di 1.300 atau 1.250, di sekitar situ. Wave B-nya sudah terpenuhi, tinggal wave C-nya. Itu sebabnya saya katakan ACES dalam kondisi masih retrace, turun. Kemudian saham berikutnya BBKP. Nah, BBKP masih berpeluang untuk naik karena wave ABC sudah terbentuk. Jadi BBKP masuk saham yang masih bashing ya, antara 500 sampai 555, itu kira-kira segitu, masih berpeluang untuk naik wave 2-nya. Tapi kalau wave 2-nya sampai 61,8% ada di 500 BBKP. Kemudian saham berikutnya JSMR. Nah, JSMR pun wave C-nya sedang masih dalam pembentukan untuk membentuk wave 2 intermediate. Jadi wave buy itu di antara 3.650 sampai 3.750. Itulah kira-kira JSMR untuk membentuk wave C-nya. Kemudian saham berikutnya LPCK. Nah, LPCK sudah masuk juga di 850 sampai 800. Tunggu candle reversal. Kalau dilihat dari penurunannya 1, 2,
345 seharusnya sudah selesai, tapi masih ada peluang turun di 800, tapi semoga bisa bertahan di 850 di atas. IHSG ini masuk dalam, sudah membentuk wave 4, 1, 2, 3, 4. Sebetulnya mau buat 1, 2, 3 ending diagonal, tapi tidak begitu sempurna ya. Tapi kalau dilihat dari patternnya 1, 2, 3, jadi ada ending diagonal yang mini di mana target dari wave 5 itu bisa saja di atas 6.300 sampai 6.350, kira-kira segitu baru ada potensi untuk turun. Jadi kalau dilihat dari sini mungkin sampai akhir September bisa saja 6.300 atau bisa lebih dari ini 6.500. Yang jelas harus tembus dulu 6.360. Ini kira-kira mapping dari IHSG, masih ada peluang untuk masuk wave 5 minor. Demikianlah ulasan untuk beberapa saham dari 33 ya, dari saham-saham blue chip, second liner, dan yang masuk LQ45 atau tidak. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kedepannya bagaimana harus beraksi dari mapping yang terjadi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam cuan. Yang terakhir, mari kita bahas tentang IHSG.